Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Kristan dan Ibu Atsina. Perkenalkan, saya Diandra Nurmalita, mahasiswi BINUS Online University jurusan Akuntansi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan Project Based Learning dan sebagai pemenuhan ujian untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila. Dengan laporan yang berjudul Kesamaan Hak dan Kesempatan untuk Perempuan di Era Modern dari Berbagai Perspektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Laporan ini mengangkat isu kesetaraan gender di era modern. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan sosial budaya, masih terdapat tantangan seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender. Tantangan ini terjadi meskipun ada regulasi yang mendukung kesetaraan, seperti Undang-Undang Anti-Diskriminasi dan kebijakan pemerintahan yang mendorong keterwakilan perempuan. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana kesamaan hak dan kesempatan untuk perempuan di era modern terwujud dalam berbagai perspektif. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan di berbagai perspektif di era modern. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan perspektif mempengaruhi pemahaman dan pengalaman perempuan terkait kesamaan hak dan kesempatan. Nah, dalam laporan ini kami membagi pembahasan ke dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada agama, politik, pekerjaan, pendidikan, dan budaya dan sosial. Selanjutnya untuk hasil temuan di lapangan, yang pertama ini dari perspektif agama, dalam konteks ini agama Kristen, yang kami temukan di lapangan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan karena masing-masing memiliki talenta dan kekuatan unik yang saling melengkapi dalam relasi dan kehidupan bersama. Kemudian yang kedua ini dari, perspektif politik, kesetaraan gender dipandang sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kultur patriarki di Indonesia menghambat perempuan untuk berkontribusi maksimal di berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, dari perspektif pekerjaan. Kesetaraan gender di lingkungan kerja sangat penting dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Harapan bahwa di masa depan kualifikasi pekerjaan tidak didasarkan pada gender. Penerapan kesetaraan ini sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila, termasuk perlakuan adil dan kesempatan setara bagi semua dalam pekerjaan. Kemudian, yang keempat, ada dari perspektif pendidikan, masih menghadapi tantangan, meski harusnya menjadi teladan dalam memberikan kesempatan sama bagi semua. Pengalaman ketidaksetaraan dirasakan dari sesama pelajar dan guru. Ini merupakan, hasil wawancara dengan narasumber kami, jadi yang dialami oleh narasumber kami, namun hanya dilakukan oleh oknum. Kemudian OSIS, salah satu yang berperan dalam mendukung kesetaraan dengan menyediakan wadah organisasi. Harapannya agar perempuan bisa dipandang dari kemampuan, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di bidang lain sesuai sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, penting untuk meningkatkan implementasi kebijakan kesetaraan gender, termasuk kuota keterwakilan perempuan di parlemen, dengan memastikan representasi dari beragam kelompok perempuan. Kemudian yang kedua, memperluas sosialisasi dan pendidikan mengenai peran dan kedudukan perempuan untuk memperkuat pemahaman teologis yang menekankan kesetaraan esensial. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi gender dalam proses rekrutmen, promosi, dan penugasan kerja dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan potensi individu. Yang keempat, diharapkan dapat membangun narasi kesetaraan gender melalui kurikulum, program, dan pembinaan karakter yang inklusif dan partisipatif. Kemudian yang kelima, meningkatkan literasi gender di kalangan tenaga pendidik, pemuka agama, dan manajemen perusahaan untuk menciptakan lingkungan bebas dari prasangka dan diskriminasi.
Kemudian, memastikan regulasi kesetaraan gender diterapkan secara nyata di institusi publik dan swasta, bukan sekadar simbolis. Yang terakhir, mendorong keterlibatan aktif laki-laki dalam gerakan kesetaraan gender sebagai mitra strategis untuk menciptakan budaya kolaboratif yang adil dan berimbang. Kemudian untuk refleksi pribadi, pentingnya peran aktif untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara digarisbawahi, meski tantangan ketidakadilan masih ada. Dari proyek ini menekankan bahwa perubahan memerlukan proses bertahap dan keterlibatan aktif dari semua individu, di mana dukungan terhadap kesetaraan tidak hanya harus datang dari kebijakan formal, tetapi juga dari tindakan nyata setiap individu. Secara keseluruhan, refleksi ini mendorong peningkatan empati, kepedulian, dan komitmen untuk membawa nilai keadilan dan kasih dalam setiap tindakan, baik di ranah akademik, sosial, maupun spiritual. Demikian presentasi dari saya terkait laporan Project Based Learning untuk pemenuhan ujian mata kuliah Character Building Pancasila. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.